ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية في أسدف من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين
fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida, bersaksi atau menyatakan, Allahu Allah annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu, kecuali Allah saja. Wal malaikatu wa ul ilmi, dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka juga bersaksi demikian. Qaiman bil qist, mereka juga menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, yang direstui di sisi Allah, al-Islamu, hanyalah agama Islam. Wa makhtalafa alladina, wa makhtalafa, tidaklah saling berselisih. Siapa alladzina utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan. Kenapa mereka berselisih? Bahyam bainahum, karena rasa dengki di antara mereka. Waman, dan barang siapa yakfur, mengingkari bi ayatillah, kelawan dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, Allah itu cepat dalam membuat perhitungan. Fa in hajuka, maka apabila mereka orang-orang kafir mendebatmu wahai Muhammad, mendebatmu dalam masalah tauhid, tentang bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, fakul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, kuserahkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wakul, dan katakanlah, lilladzina, kepada orang-orang utul kitab, yang diberi kitab, maksudnya orang-orang penganut kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, wal ummiyina, dan katakan kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak kenal tulisan, dia tidak bisa membaca kitab. A'aslamtum, maukah kalian Islam, masuk Islam? Maukah kalian masuk Islam? Fa'in aslamu, maka apabila mereka mau masuk Islam, faqad tadaw, maka itu artinya mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, apabila mereka berpaling, fa innama 'alaikal balah, maka wahai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan saja. Wallahu basirun bil ibad, Allah maha melihat dengan hambanya. Sayyidallahu annahu la ilaha illahu, Allah sendiri berikrar, Allah sendiri menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya Allah saja satu-satunya Tuhan. Ini juga diikuti dengan wal malaikatu wa ulul ilmi, pernyataan malaikat dan orang-orang yang berilmu. Penyebutan wa'ul ilmi di sini menunjukkan keistimewaan mereka, orang-orang yang berilmu. Qaiman bil qisti, dan mereka telah menegakkan keadilan.
Jadi orang-orang berilmu itu banyak sekali yang dengan kedalaman ilmunya akhirnya mereka sampai kepada satu keyakinan bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, dan penciptanya itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya Allah itu sangat masuk akal. Tapi sekali lagi bagi orang-orang yang berilmu, artinya orang-orang yang mau berpikir, mau merenungkan. Kalau bukan orang yang berilmu tidak berpikir, ya mungkin dianggap biasa saja. Kenapa? Karena bagi orang yang berilmu ini tidak mungkin ada wujud alam semesta kalau tidak ada yang mewujudkan. Orang-orang Arab Badui, orang-orang desa lah pada zaman dahulu itu kalau ditanya, bagaimana kamu bisa percaya bahwa ada Allah, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Jawaban mereka sederhana, ya kalau ada teletong unta berarti ada untanya. Mana mungkin ada teletong nggak ada untanya? Atau kalau ada bekas telapak kaki unta berarti pasti ada. Ya. Jadi tidak perlu pakai logika yang rumit, asal mau berpikir itu pasti orang akan mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Atau mudahnya kalau kita mau berpikir, kalau ada meja ya pasti ada pembuat meja. Jadi tidak mungkin ada meja dengan sendirinya. Kita kan tidak mungkin mengatakan misalkan ini ada kebakaran tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Nah, penyebab dari segalanya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Dia, hanya Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Inna dina, sesungguhnya agama indallahi, di sisi Allah, al-islamu, hanyalah agama Islam. Jadi semua nabi sebenarnya hanya mengajarkan satu agama, yaitu agama Islam, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau muncul ada agama-agama di luar itu pasti agama-agama yang produk baru, munculnya kemudian. Tapi satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, tidaklah para orang-orang yang diberi kitab ini berselisih setelah datang pengetahuan kepada mereka, kecuali itu terjadi karena rasa dengki mereka. Utul kitab itu siapa? Ya orang-orang yang pengikut ajaran Nabi Isa, pengikut ajaran Nabi Musa dan sebagainya, yang mereka membaca kitab-kitab nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sebenarnya mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa Allah itu satu, Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Lalu kenapa kemudian mereka setelah datangnya Rasulullah SAW kemudian mereka mengingkari Nabi Muhammad? Itu tidak lain adalah bahyam bainahum, karena rasa dengki di antara mereka. Jadi misalkan dalam Nasrani itu yang namanya Trinitas, Tuhan itu ada tiga, itu bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tetap mendakwahkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah satu. Semua nabi itu seperti itu. Bahkan mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak punya anak. Nah, munculnya kemudian ajaran bahwa Tuhan itu punya anak. Misalkan Bani Israel mengatakan bahwa anak Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anaknya Allah. Kemudian Nasrani mengatakan bahwa anak Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah.
statement itu, pernyataan itu bukan berasal dari nabi mereka, tapi itu penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang bahyam bainahum, yang punya rasa dengki itu tadi. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah itu cepat sekali perhitungannya. Berikutnya, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an. Nabi Muhammad ini kan mengajak orang ini untuk masuk Islam, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak selalu ketemu orang yang nurut, ketemu orang yang dengan mudahnya masuk Islam. Nabi Muhammad juga sering dibantah, sering didebat. Maka Allah memberitahu Rasul bahwa fain hajjuka, kalau mereka orang-orang kafir itu mendebatmu wahai Muhammad tentang Allah, tentang Tuhan hanya satu, ya katakan saja faqul aslamtu wajhiya lillah, ku serahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Kemudian katakan lilladina utul kitab, katakan kepada mereka yang diberi kitab, yang membaca kitab-kitab sebelumnya, dan juga katakan kepada wal ummiyin. Gampangnya begini, kalau utul kitab itu kalangan terdidik, kalangan terpelajar, kalau ummiyin kira-kira kalangan yang tidak terdidik, begitulah. Jadi kalau utul kitab itu ya cerdik pandai, mereka bisa baca kitab-kitab suci, sedangkan ummiyin itu yang tidak kenal tulisan. Katakan kepada mereka, aslamtum, maukah kamu masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka kemudian mau masuk Islam, berarti mereka benar-benar telah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah Allah itu tidak selalu Allah berikan hanya kepada orang-orang pinter, kepada orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kadang-kadang ada orang berilmu tapi dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi pengetahuannya tinggi tapi kadang-kadang dia tidak mendapatkan hidayah. Tetapi kadang-kadang ada ummiyin, ada orang-orang yang dianggap bodoh, tidak berpendidikan, tapi dia malah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah Allah ini memang prerogatifnya Allah. Jadi Allah bisa kasih saja kepada orang yang ummi, yang tidak berilmu, orang bodoh lah kira-kira seperti itu, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi dia dapat hidayah, maka dia beriman kepada Allah. Wa in tawallau fa inna ma'alaikal balah. Kalau mereka diajak masuk Islam tidak mau, ya sudah, tugasmu hanya menyampaikan. Ini juga harus kita pahami bahwa tugas kita itu dalam berdakwah, mengajak orang itu ya hanya mengajak. Adapun nanti hasilnya kayak apa, ya tugas kita itu hanya menyampaikan. Makanya kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar jangan sampai itu keliru tujuan. Pokoknya semuanya itu hanya sekedar cari ridhonya Allah, sekedar menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Tidak usah diembel-embeli yang lain. Termasuk misalkan begini, para guru dalam mendidik murid nggak usah diembel-embeli mencerdaskan mereka. Nanti kalau yang dididik nggak cerdas bagaimana? Kecewa kan? Sudahlah, pokoknya begini-begini, hanya menyampaikan, hanya cari ridho Allah. Kita bersedekah ya nggak usah muluk-muluk ingin membantu menurunkan garis kemiskinan, nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Sudahlah, kita bersedekah ya cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah yang muluk-muluk begitu itu. Karena apa? Kalau itu nggak tercapai, ini jadi kecewa. Rasul pun diingatkan begitu, kalau mereka berpaling tidak mau diajak masuk Islam, ya sudah, fa inna ma'alaikal balah, memang tugasmu hanya
menyampaikan. Apakah yang disampaikan diterima atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita para orang tua, kita punya anak. Tugas kita, kewajiban kita memang merawat, mengasuh, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Cari ridhonya Allah. Allah perintahkan kita untuk menyampaikan kepada mereka. Adapun anak-anak kita nanti, apakah kalau kita sudah tua kita bisa nunut sama mereka atau tidak, itu bukan tujuan. Jangan sampai kita ngurus anak misalkan niatnya kepingin agar besok kita tua bisa nunut sama anak. Karena apa? Nanti kalau keliru niat, keliru tujuan, begitu anak kita pergi dibawa sama suaminya atau istrinya, kita kecewa. Tapi kalau niat kita pokoknya cari ridho Allah, sudah semuanya pasti beres. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat dengan hambanya. Allah senantiasa mengawasi hambanya. Demikian ayat 18, 19 dan 20. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, bila taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.